Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Rating pemain ya. Manchester United menghadapi PAOK. Manchester United menang 2-0. Perjalanan ataupun dinamika pertandingannya menurut gua menarik ya. Di babak pertama Manchester United tampil membosankan, di babak kedua ada peningkatan sedikit, tapi pada keseluruhan memang nampak agak kurang greget ini penampilan dari Manchester United, terutama dalam situasi menyerang ya. Ketajaman skema, lalu banyak kesalahan individu berupa kesalahan umpan, salah pengertian, terlalu sering umpan yang nggak nyampe juga ya. Tapi lini pertahanan Manchester United memegang peranan kunci menurut gue, di mana mereka ini solid walaupun sempat ada satu dua momentum kesalahan juga yang dilakukan. Hanya saja selain Andre Onana tampil bagus, juga kualitas dari PAOK. Gue sudah bahas di review kurang lebih sekarang tentang rating pemain. Gue ingin mulai dari Andre Onana. Gue nilai Andre Onana tampil 8. Nilainya 8 ya. Manchester United clean sheet, dia melakukan save, dia menurut gue juga tampil tenang di bawah Mistar, tidak cukup sering tekanan ataupun serangan berbahaya, momentum berbahaya, peluang berbahaya yang dilakukan oleh PAOK ya. Tapi ini tidak membuat fokus dari Andre Onana ini kendor. Dia tetap bisa tampil tenang di belakang. Dia juga ikut dalam build up seperti biasa, sehingga gue berikan dia nilai 8. Lalu Victor Lindelof, gue nilai juga Victor Lindelof di pertandingan tadi 8 ya. Johnny Evans juga langsung 2 center back ini gue nilai 8, dimana mereka tampil solid, mereka tampil bagus, mereka bagus dalam membaca permainan, membaca serangan dari PAOK. Mereka juga kerjasamanya oke ya, dalam membaca situasi, kapan mereka harus back pass, kapan mereka harus melakukan umpan ke depan menurut gua. Dan terutama duel-duel yang mereka lakukan ya, ini cukup bagus, sangat dominan di lini pertahanan Manchester United dalam menghadapi serangan-serangan dari PAOK, terutama di babak kedua. Lalu Mazraoui, menurut gua Mazraoui juga ya mungkin Mazraoui juga gua nilai 8 ya. Dia tampil bagus di sisinya. Dia bisa mengawal sisi kanan dari Manchester United ini bagus. Dia juga sering terlibat dalam serangan Manchester United ketika dia melakukan overlap ya. Hanya saja mungkin ya ini permasalahan umum di atas lapangan sih, salah pengertian misalnya, salah umpan juga ini terjadi juga di Mazraoui. Tapi bagaimana peran dia sebagai pemain di lini belakang menempati bek kanan ini menurut gua dari faktor pertahanan ya ini cukup oke. Tapi sebaliknya Diogo Dalot yang tampil di bek kiri, gua nilai Diogo Dalot di pertandingan tadi justru tidak seoke penampilan dari Mazraoui ya. Diogo Dalot gue nilai tadi, kalau Mazraoui gue nilai 8, mungkin Diogo Dalot gue nilai 7. Di babak pertama, terutama di 10 menit awal tadi beberapa kali Zivkovic mampu lepas ya di sisi tersebut. Dan menurut gue ya ini merupakan tanggung jawab dari Diogo Dalot. Lalu ketika dia melakukan overlap juga ya ada salah umpan ya, salah keputusan juga yang dilakukan, lalu tidak akurat misalnya ketika melakukan crossing, ini juga menjadi catatan, sehingga gue nilai 7. Namun demikian tentu saja sebagai unit pertahanan cukup oke, di mana ya Manchester United ini akhirnya kan mereka tidak kebobolan, artinya bisa mendapatkan clean sheet. Dan menurut gue ini juga salah satunya pastinya ada peran dari seorang Diogo Dalot. Oke, bergerak sekarang ke lini pivot, gelandang pivot Ugarte. Ugarte gue nilai bersama dengan ya Casemiro dari sisi bertahan, menurut gue mereka berdua ini cukup oke. Artinya mereka sering memenangkan duel ya. Casemiro di babak pertama gue ingat betul ketika gue bikin live commentary, gue lihat rating dia yang tertinggi ketika di babak pertama. Sementara Manuel Ugarte dari 7 ground duels yang dilakukan hanya 2 yang dimenangkan. Tidak ada umpan ataupun juga key passes dari Manuel Ugarte, dan dia mendapatkan kartu kuning juga di babak pertama. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran Manuel Ugarte gue beri nilai ya mungkin 7 ya.
Sementara Casemiro gua nilai 8. Casemiro pun juga mendapatkan kartu kuning, tapi bagaimana peran dia lebih sentral terutama ketika menyerang dan juga bertahan bagi Manchester United. Casemiro di babak pertama menurut gue lebih mobile dibandingkan dengan Ugarte ya. Dan dari statistik misalnya dari duels yang dilakukan, ground duels dari 6 percobaan 4 berhasil dimenangkan. Aerial duels bahkan 100% dimenangkan oleh Casemiro. Dia juga bisa menghasilkan 2 key passes. Dan ya sempat juga mendapatkan peluang ya, sayang masih off target. Gua nilai Casemiro ada di nilai 8. Bergerak ke gelandang serang ya, dari kiri dulu. Alejandro Garnacho, gua nilai Alejandro Garnacho 6 di pertandingan tadi. Dia sempat membuat 2 key passes, tapi bagaimana ancaman-ancaman yang dilakukan di babak pertama dia kurang fokus menurut gua ya. Di samping juga masih ada kesalahan pengertian, misalnya salah umpan. Ya harusnya masih bisa lebih maksimal sih menurut gua ya, karena dia memiliki atribut sebenarnya berupa kecepatan ya kan, tapi sedikit lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya, tapi masih belum pada level yang gua harapkan dari seorang Alejandro Garnacho. Sehingga gue nilai dia 6 di pertandingan tadi. Salah satu atribut yang cukup oke sebenarnya adalah ketika dia melakukan duel. Dari 3 percobaan yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Dan dari sisi ofensif kalau gue lihat, Alejandro Garnacho ini bisa memberikan 1 shot bagi Manchester United. Sebentar, total shots yang dilakukan Alejandro Garnacho ada 2 ya. Dia bisa menimbulkan 2 key passes. Namun demikian ya gue sekali lagi sih, gue berharap lebih sebenarnya dari Alejandro Garnacho, terutama di babak pertama, dimana sebenarnya dia bisa membuat cukup oke momentum-momentum ya, tapi sekali lagi ya tidak bisa dengan pengambilan keputusan yang lebih bagus. Ya pemain masih muda, jelas harus diperbaiki lagi jelas ini ya, seorang Alejandro Garnacho. Dan Bruno Fernandes, tadi kalau Garnacho gua nilai 6, Bruno Fernandes membuat sebuah assist di pertandingan tadi. Bruno Fernandes ada 2 shots yang dilakukan, key passesnya yang tertinggi ya, ada 7 key passes dari Bruno Fernandes. Ini merupakan angka menurut gua yang luar biasa. Dan dia membuat 1 assist tadi ya, gue sudah katakan, sehingga gue nilai dia 8. Bruno Fernandes. Shots pun tadi dia ada 2 ya. Lalu gue ingin melihat key passes, dia paling tinggi ada 7 key passes. Menurut gue ini angka yang juga sangat tinggi sekali dan harus diperhatikan di situ. Crossing pun dia yang terbanyak ya, ada 6 kali yang dilakukan, dimana dari 6 itu 4 yang akurat crossing dari Bruno Fernandes. Sehingga gue nilai Bruno Fernandes ini nilainya 8. Dan Amad Diallo ini menjadi man of the match langsung ya. Gue berikan Amad Diallo ini 9 nilainya. 2 gol fantastis dari Amad Diallo, gol pertama dan juga gol kedua, terutama gol kedua di mana dia melakukan kerja secara individu ya. Dia bisa mencuri bola, lalu dia akhirnya bisa melakukan finishing dengan tajam, dengan bagus. Key passes dia ada 1, 3 shots. Ground duels dari 13 percobaan 6 dimenangkan. Aerial duels 100% dimenangkan oleh Amad Diallo. Sehingga menurut gue man of the match-nya adalah Amad Diallo. Gue berikan dia nilai 9. Rasmus Højlund, ya dia banyak melakukan gerakan tanpa bola, tapi tidak cukup banyak mendapatkan bola langsung. Touch-nya juga tidak begitu banyak ya, hanya 16 sentuhan saja. Apakah karena tidak ada distribusi bola kepada Rasmus Højlund, tapi di sisi lain bisa jadi juga pengambilan keputusan atau penempatan posisi ya dari seorang Rasmus Højlund juga tadi menurut gue tidak cukup oke di pertandingan tadi, sehingga ya dia gue nilai 6. Lalu pemain yang masuk di babak kedua, Lisandro Martinez menggantikan Diogo Dalot. Diogo Dalot gue nilai 7, Lisandro Martinez pun juga gue nilai 7. Dia bisa tampil oke di sisi kiri, artinya menjaga
gawang dari Andre Onana, artinya lini pertahanan Manchester United ini solid ya, tidak kebobolan. Dia juga melakukan tadi beberapa kali duel juga cukup oke setelah dia masuk di menit ke-65 sehingga gue nilai dia 7. Christian Eriksen yang tampil menggantikan Manuel Ugarte, gue pikir tidak menaikkan permainan dengan cukup signifikan ya dengan hadirnya Christian Eriksen, di mana dia sebelumnya juga sempat absen. Ugarte gue nilai 6, Christian Eriksen pun juga gue nilai 6 ya. Marcus Rashford di menit ke-65 menggantikan Garnacho. Tidak cukup banyak momentum yang dihasilkan oleh Marcus Rashford. Seingat gue tadi ada satu peluang sayang masih melebar. Di sisi lain dia juga sempat melakukan umpan kepada Rasmus Højlund, sayangnya masih offside. Tapi dia tidak memberikan ancaman seperti Garnacho, sehingga sebenarnya ada sedikit penurunan di sana. Sehingga gue nilai 6 ya. Marcus Rashford di pertandingan tadi sayang banget, dia kalau tadi bisa menyumbangkan gol mungkin nilainya bisa jadi 8, tapi ya karena tidak ada ancaman dari Rashford maka gue nilai, ataupun ya memaksimalkan peluang dari Rashford ya, artinya perubahan dari sisi kiri, gue nilai dia 6. Mason Mount tampil di menit ke-81 menggantikan Amad Diallo ya, di atas menit 80 tidak akan gue beri nilai. Pun juga Joshua Zirkzee yang tampil di menit ke-90 menggantikan Rasmus Højlund. Kurang lebih seperti itu tadi ya. Jadi jelas menurut gue penampilan terbaik ada pada Amad Diallo. Permainan yang paling gak banget menurut gue di pertandingan tadi ada pada seorang Alejandro Garnacho. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.